Selamat siang, perkenalkan nama saya Nikadari Cynthia Vedantari, dokter muda bagian atau KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Uned RSUP Sanglah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang non-steroid anti-inflammatory drugs. Lebih jelasnya saya akan membahas tentang ketoprofen. Adapun pendahuluan di sini NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs atau AINS bahasa Indonesianya adalah suatu golongan obat yang memiliki fungsi sebagai analgesik atau pereda nyeri, antipiretik, penurun panas, antiinflamasi atau anti radang. Walaupun tidak semua NSAID memiliki ketiga sifat ini. NSAID merupakan obat yang heterogen, bahkan beberapa obat sangat berbeda secara kimiawi. Walaupun demikian, obat-obat ini ternyata memiliki banyak persamaan dalam efek terapi maupun efek sampingnya. Obat golongan NSAID ini dinyatakan sebagai obat antiinflamasi non-steroid, karena terdapat juga antiinflamasi yang golongan steroid, yang juga berfungsi sebagai antiinflamasi. Obat golongan steroid ini bekerja di sistem yang lebih tinggi dibandingkan dengan NSAID. Untuk klasifikasi dari NSAID sendiri ada dua, yaitu konvensional non-specific inhibitor of both isoform of COX atau non-selective inhibitor. Contohnya adalah ibuprofen, naproxen, aspirin, acetaminophen, dan ketorolax. Kemudian ada COX-2 selective inhibitor yang hanya menghambat COX-2. Di sini ada celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, parecoxib yang belakangnya coxib. Adapun sebelumnya kita akan membahas tentang enzim siklooksigenase atau COX enzim. Apa sih siklooksigenase enzim? Jadi siklooksigenase atau COX adalah enzim yang mengubah asam arakidonat menjadi berbagai bentuk prostaglandin. Jadi ada NSAID non-selektif. Dia menghambat kedua bentuk enzim baik COX-1 maupun COX-2. Menyebabkan penurunan rasa sakit dan peradangan yang menguntungkan tetapi perubahan yang merugikan pada homeostasis dari tubuh normal. Kemudian ada inhibitor yang selektif terhadap COX-2 yang dikembangkan untuk menghambat hanya enzim COX-2. Jadi NSAID ini tidak akan mengganggu fungsi platelet dan fungsi sistem pencernaan pada dosis biasa dengan efektivitas yang relatif sama dengan NSAID yang lain. Jadi COX itu ada dua, COX-1 dan COX-2. COX-1 terdapat di gastrik mucosa, renal parenchyma, dan platelets. Untuk COX-2 ada di expressed mainly on the site of injury. Adapun perbedaan dari COX-1 dan COX-2, untuk COX-1 itu dia konstitutif di banyak jaringan. Dia terdapat di sebagian besar jaringan, mensintesis prostaglandin yang mengatur aktivitas normal sel. Dia terutama penting dalam mempertahankan integritas mukosa lambung. Kemudian untuk renal blood flow, kemudian berperan di trombosit dan endotel vaskular. Untuk COX-2 sendiri dia bersifat inducible di sebagian besar jaringan. Diinduksi terutama di tempat peradangan oleh sitokin. Kemudian dia mensintesis prostaglandin yang memediasi peradangan nyeri dan demam. Kemudian ekspresi konstitutif terutama dalam central nervous system dan juga ginjal. Untuk farmakokinetik dari NSAID sendiri, dia terserap baik di saluran gastrointestinal. Kemudian ekstraksi hati lintasan pertama yang rendah sangat terikat pada albumin, yaitu lebih dari 95%-nya terikat. Di distribusi volume kecil. Kemudian NSAID yang lebih larut dalam lemak melintasi blood-brain barrier lebih efektif dan mungkin memiliki efek sistem saraf pusat yang lebih besar. Untuk farmakodinamiknya, NSAID ini terutama bekerja dengan menghambat jalur siklooksigenase enzim. Pada jalur ini, kebanyakan NSAID bekerja secara reversible dengan mencegah pertemuan asam arakidonat dengan tempat aktif enzim COX sehingga biosintesis atau produksi prostaglandin ini dapat dihambat. Akan tetapi aspirin adalah pengecualiannya karena aspirin bekerja dengan mengasetilasi SER530 di COX-1 dan SER516 di COX sehingga efeknya irreversible atau tidak dapat balik. Beberapa NSAID juga memiliki efek kerja tambahan seperti menghambat kemotaksis, mengurangi produksi interleukin 1 dan mengurangi produksi radikal bebas. Adapun kita akan membahas lebih lanjut tentang jenis-jenis dari NSAID. Yang pertama siklooksigenase 1 COX-1, non-specific COX inhibitor. Jadi dia menghambat COX-1 dan juga COX-2, non-selektif.
Yang pertama, kita bahas tentang COX-1 pada mukosa lambung. Jadi seperti yang saya bilang tadi, siklus oksigenasi 1 atau COX-1 ini penting untuk menjaga integritas mukosa gastrointestinal. Jadi penghambatan COX-1 oleh NSAID yang non-selektif akan menyebabkan penurunan pembentukan dari prostaglandin E2 dan prostaglandin I2, sehingga tidak akan ada yang memproteksi mukosa. Jadi prostaglandin ini akan membantu mengatur sekresi musin, permukaan fosfolipid aktif dan bikarbonat yang penting dalam menjaga mukosa lambung. Sehingga apabila dia dihambat oleh obat yang non-selektif akan meningkatkan resiko terjadinya gastrointestinal ulcer atau ulkus dari lambung. Kemudian COX-1 pada platelet. Jadi COX-1 ini penting untuk pemeliharaan fungsi trombosit normal melalui perannya dalam produksi tromboksan A2 atau TXA2. Jadi penghambatan COX-1 ini akan menyebabkan terjadinya pengurangan agregasi platelet sehingga akan meningkatkan atau memperpanjang waktu perdarahan. Kemudian di sini ada contoh-contoh dari chemical classification of non-specific non-steroidal anti-inflammatory drug. Ada golongan carboxylic acid yang terdiri dari aspirin, kemudian sodium salisilat, salisilamid, dan diflunisal. Kemudian ada golongan acetic acid, contohnya adalah indometasin, sulindac, dan tolmetin. Kemudian ada asam propionak, contohnya adalah ibuprofen, naproxen, fenoprofen, dan ketoprofen. Kemudian enolic acid, contohnya adalah phenylbutazone, piroxicam. Kemudian golongan pyrrolopiron, contohnya adalah ketorolac. Kemudian kita akan membahas tentang siklooksigenase 2, COX-2 atau spesifik inhibitor yang hanya menghambat COX-2. Jadi NSAID penghambat COX-2 atau selektif, biasanya golongan COXIP, disintesis hanya beberapa tahun setelah COX-2 ditemukan. Jadi keuntungan NSAID jenis ini adalah karena dia tidak menghambat COX-1, jadi tidak mengganggu fungsi platelet dan fungsi sistem pencernaan. Sehingga pada kondisi perioperatif, COXIP mungkin lebih aman digunakan. Kemudian dia memiliki efek samping juga di mana mampu meningkatkan risiko gangguan kardiovaskuler pada penggunaan jangka panjang. Karena seringnya insiden henti jantung menyebabkan obat golongan rofecoxib dan valdecoxib ditarik dari pasaran. Contoh-contoh dari obat NSAID yang COX-2 selektif adalah golongan coxib, yaitu kelecoxib, rofecoxib, valdecoxib, dan parecoxib. Kemudian penggunaan klinis COX-2 spesifik inhibitor, jadi dia memiliki khasiat analgetik atau pengurang rasa nyeri, nyeri seperti osteoartritis, rheumatoid arthritis, gout akut, dan juga disminor atau nyeri pada saat menstruasi. Kemudian nyeri muskuloskeletal, nyeri pasca operasi akut, contohnya adalah bedah ortopedi mayor dan artroskopi, kemudian sakit gigi. Untuk penggunaan klinis selanjutnya adalah manajemen pasca operasi, karena dia akan menekan prostaglandin E2, dia akan mengurangi kebutuhan opioid, dan kurangnya efek pada fungsi trombosit dan perdarahan. Kemudian berperan sebagai perlindungan terhadap kanker kolorektal, perlindungan terhadap demensia. Contoh golongan obat COX-2 spesifik inhibitor di sini adalah kelecoxib. Jadi dia inhibitor COX-2 selektif pertama. Dia tersedia tahun 1998. Merupakan sulfomida yang distribusikan secara luas ke jaringan. Di metabolisme oleh sitokrom P450, 2% diekskresikan, tidak berubah oleh ginjal. Kemudian ada rofecoxib, dia ditarik pada Oktober 2004 karena peningkatan insiden infak miokard dan cerebrovascular accident untuk pengobatan lebih dari 18 bulan. Kemudian valdecoxib, metabolisme oleh sitokrom P450 menjadi 1 hidroksivaldecoxib. Dia berpotensi untuk menghambat metabolisme obat lain. Juga metabolisme oleh sitokrom P450. Kemudian parecoxib, satu-satunya inhibitor spesifik COX-2 yang tersedia dalam bentuk parenteral. Kemudian di sini adalah keuntungan dari penggunaan parecoxib untuk prosedur pembedahan. Jadi dia akan tidak ada efek dalam perpanjangan bleeding time.
Kemudian tidak ada interaksi dengan midazolam atau propofol yang kita ketahui sendiri adalah obat anestesi. Kemudian tidak ada efek pada agregasi platelet. Kemudian improve upper GI safety profile, jadi tidak akan menyebabkan masalah pada lambung. Kemudian fewer opioid related side effect seperti respiratory depression, mual, dan juga muntah. Adapun kontraindikasi parecoxib adalah dia itu hipersensitif terhadap sulfonimida, pari atau valdecoxib, zat aktif atau salah satu eksipien. Mereka dengan atau tanpa bronkospasme, rinitis akut, polip hidung, edema angioneurotik, urtikaria atau reaksi tipe alergi setelah mengkonsumsi asetil salisilat atau NSAID atau penghambat selektif siklooksigenosa COX-2 lainnya. Penyakit jantung iskemik parah, kemudian wanita yang hamil pada trimester ketiga, mereka yang memiliki gangguan hati berat, kemudian mereka yang memiliki ulcerasi peptik aktif atau perdarahan di GI, kemudian mereka yang memiliki penyakit radang usus dan gagal jantung kongestif yang parah. Kemudian selanjutnya setelah kita membahas NSAID, kita akan membahas lebih lanjut tentang ketoprofen. Dia merupakan golongan non-specific COX inhibitor. Dia adalah turunan dari asam propionik. Jadi introduksinya, ketoprofen merupakan obat golongan NSAID turunan asam propionat yang memiliki khasiat analgetik, antiinflamasi, dan antipiretik atau penurun panas dengan mekanisme kerja menghambat sintesa dari prostaglandin. Ketoprofen ini memiliki waktu paruh eliminasi yang relatif pendek, sekitar 1,5–4 jam, sehingga diperlukan pemakaian berulang untuk mempertahankan kadar terapeutiknya. Penggunaan ketoprofen pada dosis tinggi dapat menyebabkan iritasi pada lambung dan usus. Terapi secara oral menggunakan ketoprofen memang sangat efektif dilakukan, akan tetapi ketoprofen dapat menyebabkan efek samping pada saluran pencernaan yang berupa peradangan, perdarahan, ulcerasi, dan juga perforasi. Kemudian ketoprofen ini diabsorpsi baik jika diberikan melalui intramuskular atau rektal, dan sedikit diabsorpsi jika diberikan secara topikal. Untuk di masyarakat sendiri, ketoprofen ini banyak digunakan dalam bentuk sediaan tablet, kapsul, suppositoria, tablet salut enterik, maupun tablet lepas lambat dan gel topikal. Untuk produk ketoprofen yang beredar di pasaran saat ini diantaranya adalah caltrofen, Provenit, dan Pronalges yang akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama caltrofen, jadi dia ada sediaan tablet, sediaan suppositoria, sediaan gel, dan juga sediaan tabletnya ada dua macam, yaitu tablet 50 mg dan tablet 100 mg. Untuk tablet 50 mg itu biasanya dia dipakai 3–4 kali sehari. Kemudian untuk yang suppositoria, dosisnya 2 kali sehari satu suppositoria. Kemudian caltrofen gel, yaitu berisi 2,5% gel, dioleskan 2–3 kali sehari selama 7 hari. Dan untuk tablet yang 100 mg digunakan 2–3 kali sehari. Selanjutnya yang beredar di pasaran adalah Pronalges. Jadi Pronalges ini digunakan untuk nyeri dan peradangan yang terkait dengan gangguan muskuloskeletal dan sendi, radang sendi, osteoartritis, ankylosing spondylitis, nyeri ringan sampai sedang, dan dysminor. Jadi dia ada sediaan tablet, suppositoria, kemudian ada injeksi. Untuk yang tablet ada yang 50–150 dan 100 mg, digunakan 2–3 kali sehari. Untuk yang suppositoria, dosisnya adalah 2 kali sehari. Kemudian yang injeksi intramuskuler, diinjeksikan ke dalam otot panggul 50–100 mg setiap 4 jam. Jadi maksimum dosisnya adalah 200 mg dalam 24 jam selama 3 hari. Kemudian Provenit, ada sediaan suppositoria, ada sediaan yang dikonsumsi bersama dengan makanan tablet, ada yang sediaan gel. Untuk yang sediaan suppositoria, dosisnya adalah 1 suppo 2 kali sehari. Kemudian untuk yang sediaan yang etheric-coated tablets itu 2–3 kali sehari 1 tablet yang dikonsumsi bersamaan dengan makanan. Kemudian untuk yang gel dioleskan pada bagian yang sakit 2 kali sehari, untuk lama terapinya maksimal 7 hari. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.